Halo, selamat pagi MG Lovers. Kembali lagi dengan saya Farhan. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua untuk pengguna MG4 EV tentunya guys. Jadi untuk kali ini info sangat penting sekali untuk pengguna MG4 EV, oke? Pertama-tama sih untuk pengguna MG4 EV ini bisa jadi salah satu pro dan kontra ya. Karena ada sebagian orang yang setuju, ada juga sebagian orang yang nggak setuju, tergantung dengan kebutuhan customer. Oke, jadi di sini kita langsung bahas aja nih. Nah, di MG4 EV ini ada fitur ADAS guys. Fitur ADAS di MG4 EV ini sangat sensitif sekali ya. Tentunya kalau misalnya Anda buka head unit di MG4 EV, terus dicari nih vehicle, kemudian pergi ke driving assistant. Nah, di sini ada satu fitur namanya front collision assist. Nah, jadi untuk para pengguna MG4 EV ini better dimatiin aja sih untuk front collision assist-nya, karena untuk MG4 EV ini sangat sensitif guys. Ya, karena ada sebagian orang juga, ada sebagian customer yang merasakan ketika ada mobil lewat mendadak, ataupun motor lewat, atau ada orang lewat nyebrang itu mendadak, si mobil MG4 EV ini otomatis dia ngerem mendadak guys. Ya, pertama dia sangat membantu pengereman, yang kedua juga membahayakan untuk pengguna mobil ataupun motor di belakang MG4 EV guys. Ya, jadi untuk fitur front collision assist ini menjadi pro dan kontra. Sebenarnya untuk keamanan sih jauh ke safety gitu kan, lebih ke safety, tapi ada sebagian juga orang yang takut kalau misalnya fitur ini hidup. Contohnya saya sendiri guys, ketika saya pakai mobil ini untuk test drive, saya selalu mematikan front collision assist-nya ya. Karena saya ngeri nih guys, tiba-tiba kalau misalnya ada motor nyebrang gitu, mobil nyebrang mendadak, si mobil MG4 EV ini dia ngerem mendadak guys, langsung ngerem mendadak, dan si mobil belakang ataupun motor belakang itu bisa amit-amit sampai nabrak ke mobil test car kita guys. Nah, di salah satu fitur front collision assist ini tergantung kebutuhan teman-teman juga ya, bisa dimatikan ataupun ya udah dihidupkan aja gitu, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya sih biasa dimatikan aja, karena si MG4 EV ini kan dia sudah ada emergency braking ya, emergency tambahan. Jadi ya front collision assist ini saya ada beberapa kali nih kejadian kalau misalnya mobil ini ngerem dadak mulu, karena si fitur MG4 EV ini sangat sensitif sekali guys untuk fitur ADAS-nya. Better sih dimatikan aja nih untuk front collision assist ya. Dan kalau buat Anda semua nih ketika servis pertama diminta update software aja ke petugas atau ke SA-nya, ke bengkel resminya, untuk update software. Jadi untuk software terbaru dari MG4 EV ini, ketika kita sudah rubah settingan, itu otomatis terekam dan tersimpan. Jadi ketika Anda matikan mesin ataupun matikan mobil, ketika dihidupkan kembali, dia otomatis merekam pengguna atau fitur-fitur sebelumnya yang ada di MG4 gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih, ketika kita untuk yang ada sekarang ini MG4-nya itu, ketika Anda mematikan mesin ya, Anda merubah setelan-setelan di fitur-fitur MG4, terus Anda matikan, dia balik lagi ke awal guys. Balik lagi ke awal, reset lagi dari ulang ya. Better di-update software aja nanti ketika Anda servis pertama di bengkel resmi MG ya. Itu minta update software untuk bisa merekam fitur yang sudah diotak-atik sebelumnya. Oke? Mudah-mudahan info ini bermanfaat ya buat Anda sebagian customer yang sudah pakai MG4 EV. Tentunya ini jadi pro dan kontra, tergantung kebutuhan dan kebijakan dari customer juga. Ada yang pro karena front collision assist ini dia membantu pengereman emergency ketika terjadi pengereman mendadak di depan, atau ada mobil lewat, motor lewat mendadak ya. Tapi ada sebagian juga yang kontra, karena takut si mobil ini, mobil MG4-nya ngerem mendadak, terus yang belakangnya nabrak mobil kita guys. Nah, tergantung dari kebutuhan teman-teman juga ya.
Mau dihidupkan juga nggak apa-apa karena ini ada fitur safety dari MG4, atau mau dimatikan juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah guys, tergantung kebutuhan penggunanya masing-masing. Kalau saya sih biasa dimatikan guys untuk front collision assist-nya. Oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Segitu dulu video dari saya Farhan, dan sampai ketemu di video berikutnya guys. Thank you for watching.